Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Widodo. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan NIM 2892 1500027. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah institusi di Indonesia yang barangkali sudah tak terdengar asing lagi apabila kita menyangkut soal perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Lalu apa itu OJK? OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK artinya lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Jasa keuangan yang diawasi OJK adalah antara lain perbankan, asuransi, dana pensiun, multifinance, pasar modal, pegadaian, dan jasa keuangan lainnya. Sejarah OJK. OJK adalah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sedangkan berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai pasal 4 dalam undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya OJK, maka secara otomatis mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia atau BI. Sementara untuk pengawasan lembaga keuangan non-bank, OJK artinya mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bapepam LK. Bapepam LK sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lembaga ini praktis sudah dibubarkan. Apa itu OJK dan apa itu fungsinya? OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Singkatnya, OJK adalah mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank, pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Tujuan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK adalah dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK artinya harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tepat, mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK adalah dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness.
Tujuan umum berdirinya OJK adalah sebagai berikut. Pertama, terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kewenangan OJK antara lain: 1. Kewenangan OJK terhadap perbankan. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Selanjutnya, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, resiko, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah, dan anti pencurian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. 2. Kewenangan pengaturan OJK terhadap bank dan lembaga keuangan non-bank. 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 5. Menetapkan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Kewenangan pengawasan OJK terhadap bank dan lembaga keuangan non-bank. 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter. 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang atau perseorangan. Apa visi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, misi OJK. Pertama,
mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta tiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Apa nilai-nilai OJK? Pertama, integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Selanjutnya, sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Selanjutnya, inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Terakhir, visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Pengambilan keputusan pada komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberi pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Pengawas OJK dan laporan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini Komisi 11, sebagai bagian dari akuntabilitas publik. OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang eksekutif pengawas perbankan, seorang eksekutif pengawas pasar modal, seorang eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seorang ketua dewan audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, dan seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membentuk tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahnya. Deputi Komisioner. Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah 9 pembagian Deputi Komisioner OJK. Pertama, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1. Selanjutnya, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2A. Selanjutnya, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2B. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendali Kualitas. Yang kelima, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1. 6. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2. 7. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank 1. 8. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank 2. Yang ke-9, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam pengembangan fungsi dan tugasnya, OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Apa asas OJK? Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas sebagai berikut. Pertama, asas independen, yaitu independen dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK, dan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, asas kepastian hukum. Ya, ini asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Ketiga, asas kepentingan umum. Ya, ini asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. 4. Asas keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Asas profesionalitas. Ya, ini asas yang mengutamakan keahlian dan pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Asas integritas. Ya, ini asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. 9. Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, berikut adalah sumber referensi dari internet yang kami kutip. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang dari saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.